Terima kasih Pak Haryanto. Silakan Pak Adian. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih pimpinan. Jadi, kalau dulu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman Gojek, supir ojeknya, lalu kita petakan kira-kira ada sekitar 12 sampai 14 pasal yang dilanggar dari driver online roda 2 ini. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. 15 tahun sudah berjalan. Jadi kenapa kemudian merevisi undang-undang ini menjadi penting? Karena kita tidak mau masuk tahun ke-16 mengkhianati undang-undang. Kita tidak mau masuk ke tahun 17 mengkhianati undang-undang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain begini. Dulu banyak sekali R4, R2 yang ditangkap di bandara. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, di Halim, Adi Sucipto, di Surabaya, dan sebagainya. Lalu saya mendatangi mereka. Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push up. Sampai akhirnya saya telepon direktur dirutnya Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Oke, nah yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli mobilnya rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline, itu dia urus poolnya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, supirnya ditangkap, dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang online ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya, jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Nah, menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan, sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri Perhubungan, agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah, kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Nah, untuk itu menurut saya pimpinan, kalau bisa kesepakatan kita bersama, rekomendasikanlah paling tidak sambil kita menunggu revisi undang-undang ini, jangan kita biarkan penindasan terhadap supir ojek itu semakin lama berlangsung. Rekomendasikan permen yang mengatur 20% itu diturunkan segera. Karena kita tidak bisa menjamin proses revisi ini selesai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Walaupun saya berharap selesai dalam 1-2 bulan ini. Kenapa? Negara ini tidak boleh berlama-lama mengkhianati produk undang-undangnya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Adian. Nanti mungkin kita segera nanti akan panggil Menteri Perhubungan. Tentu bukan forum hari ini kita untuk membuat kesimpulan rapat itu, ya. Ini bukan domainnya aplikator ini, ya. Jadi ini domainnya pemerintah. Jadi nanti kita membuat rapat itu, forum itu, kesimpulan itu dengan
Kementerian Perhubungan. Ya tidak sekarang kita hari ini materinya adalah terkait dengan revisi undang-undang ya, masukan terhadap revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tugas pemerintah tentunya adalah mengatur ya. Kan sudah mengatur pemerintah ini sebetulnya. Ya, walaupun mengatur dengan melanggar aturan. Ya, Permen 12 itu, Peraturan Menteri 12 itu kan 1112 ya. Itu kan, ya, betul kan? Ya, PM 12. PM 12 itu kan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pak, khusus untuk roda 2. Di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu eksplisit dikatakan roda 2 itu bukan angkutan umum. Tapi sekarang kita sudah menggunakan itu dengan pijakan PM12. Tadi nanti kita akan rapat dengan Menteri Perhubungan ya terkait dengan ini. Maka nanti kita akan lengkapi besok kita dengan masyarakat transportasi plus Badan Perlindungan Konsumen. Habis itu kita nanti dengan teman-teman mitra ya sopir ojek online ini nanti kita minggu depan ya. Setelah itu kita dengan Menteri, sehingga lengkaplah ketika kita nanti ketemu dengan Menteri bahan yang kita kumpulkan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.